Misalkan jangkrik 3 ya tetap stabil 3 aja, jangan dinaikkan waktu di lomba. Setelah itu mau gantang cukup ditambah ulat Hongkong atau bisa menambahkan kroto waktu di gantangan untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicau Mania, ketemu lagi dengan Caraku 55. Saya hari ini sambil jemur dan kasih tutorial buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Yang saya bahas kali ini yaitu tentang ampuh, merawat, murai batu, ngeruji, nabrak sangkar saat di lomba. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu melihat karakter burung murai tersebut. Jadi kita harus tahu tentang kadang burung pertama bisa jadi karena birahi terlalu tinggi, terlalu murai itu emosinya terlalu melonjak ya. Yang ketiga, settingan EF itu berlebihan. Yang keempat, murai mentalnya drop. Dan yang terakhir, kelima, yaitu memang karakter burung tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal ini, kita kenali dulu karakter burung murai batu kita. Jadi mana kira-kira tipe untuk murai yang sedang kita rawat? Apakah terlalu birahi atau settingan EF terlalu tinggi, ataukah memang karena terlalu emosi, bahkan settingannya EF terlalu tinggi dan memang karakter burung itu tersendiri. Jadi kita sebelumnya harus mengenali dulu sehingga kita tahu apa yang kita lakukan dalam perawatan. Misalkan kadang birahinya itu terlalu tinggi. Biasanya hal ini terjadi karena settingan EF terlalu tinggi, jangkrik baik kroto atau terlalu menambahkan ulat Hongkong. Itu biasanya terjadi karena itu, atau durasi penjemuran itu terlalu panjang. Karena ada burung yang memang hanya sebentar saja dijemur sudah cukup. Ada yang memang kurang emosi atau kurang birahi harus melakukan penjemuran yang begitu tinggi. Jadi untuk birahi seperti itu. Kadang terlalu emosi juga gitu ya teman-teman. Kadang memang settingan terlalu tinggi seperti jangkrik atau pemberian kroto terlalu tinggi, itu nantinya burung murai itu akan over ya, nabrak seperti menarung ya. Kalau ada murai di sebelahnya, seperti tutorialnya itu terancam bagi murai tersebut. Jadi dia akan menimbulkan faktor dan terlalu emosi, akhirnya dia nabrak atau meruji. Hal lain yaitu misalkan settingan terlalu tinggi. Jadi saat nyeting itu tergantung ya, setiap murai itu berbeda-beda. Kadang ada yang cuma 33, ada yang 22, ada yang 55, bahkan ada yang 77. Itu kita kenali dari settingan sebelumnya. Jika memang settingannya terlalu tinggi, itu turunkan. Misalkan kita turunkan jadi 55 atau 77. Itu tergantung juga. Disesuaikan juga dengan pengumbaran dan sebagainya. Jangan terlalu tinggi, tapi untuk pengumbaran tidak ada. Itu maka akan terlalu terlalu ketinggian. Itu biasanya ya seperti itu. Kalau nggak birahi ya emosi. Terus yang masalah keempat itu biasanya mental drop. Kalau burung sering dilombakan, apalagi usia masih
terlalu di bawah 1 tahun ya. 1 tahun itu sering dilombakan, itu biasanya mentalnya drop. Tapi ada juga yang tipe memang usia segitu itu sudah mulai mentalnya sudah terbentuk, memang bagus juga ada ya teman-teman. Jadi usahakan kalau memang ikut ke lomba, usahakan kalau usia segitu itu di pinggir aja, jangan langsung diikutkan. Misalkan digantang agak jauh, biar dia tumbuh mental faktornya. Tapi kalau sudah ngedrop seperti itu, teman-teman ya juga atasi dengan burung itu disendirikan dulu. Misalkan dikerodong, diberi masteran yang pelan aja. Misalkan burung-burung kecil seperti itu, burung rambatan dan sebagainya, itu ya teman-teman. Jadi biarkan dia tenang dulu, disendirikan, jangan sampai diketemukan dengan burung murai batu lainnya. Itu sangat perlu. Jadi terus yang kelima ya teman-teman, itu yang kelima masalah karakter. Memang sudah ciri khas dari karakter burung murai tersebut memang seperti itu. Tapi kita harus bisa mengurangi dampak dari hal tersebut. Bagaimana caranya? Kita yaitu tadi mengenali karakter burung tersebut. Hal yang perlu kita lakukan untuk masalah ini, kalau saya sih, kalau murai sering nabrak, ngeruji, bahkan tingkah lakunya saling tidak karuan waktu saat digantangan. Yang kita lakukan yaitu mengurangi penjemuran. Bisa saja kita jemur setengah jam sudah cukup. Setelah itu perbanyak pengumbaran. Pengumbaran seminggu 3 kali. Dengan durasi terbang ya minimal 50 kali. Kita lakukan secara konsisten dan EF dikurangi. Misalkan 5 kurangi 3 aja dulu untuk harian di rumah. Untuk harian di rumah itu dikurangi jadi 3. Kita rawat dulu dan kita sendirikan. Setelah seperti biasa dijemur, terus maring gitu diumbar. Setelah itu masuk ke rumah, dan dimasukkan rumah itu teman-teman dikerodong dan disendirikan. Jangan ketemu dulu sama murai batu lainnya. Untuk pengurangan EF seperti kroto sebaiknya hentikan dulu. Bisa dihentikan dulu, tidak perlu kroto, cuma jangkrik aja, jangkrik sama pur. Dan mandi ya teman-teman. Kalau saya itu saran mandi malam. Mandi malam setelah jam 7 malam. Sudah agak petang itu kita mandikan dulu. Setelah dimandikan, diangin-anginkan. Setelah kering baru dikerodong kembali. Jadi sebenarnya itu ya sulit juga mudah ya teman-teman. Dan ini cara ini ya bisa juga ampuh. Karena saya pernah ya kayak gitu, juga bisa kembali normal. Jadi itu aja teman-teman. Silahkan ditanyakan komentar dalam kolom komentar. Mungkin teman-teman punya lain atau settingan lain untuk itu. Jadi saat nanti untuk lomba ya tetap stabil. Kalau saya tetap stabil. Misalkan jangkrik 3 ya tetap stabil 3 aja, jangan dinaikkan waktu di lomba. Setelah itu mau gantang cukup ditambah ulat Hongkong, bisa 1 saja sudah cukup. Atau bisa menambahkan kroto waktu digantangan untuk sesi kedua. Atau sesi pertama tambahan kroto dikit, untuk sesi kedua ditambahkan ulat Hongkong. Itu aja teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui ya seperti itu. Jadi memang ya perlu konsisten ya dalam merawat ini, disendirikan dulu. Kita lihat kira-kira 1 bulan. Dan kurangi juga untuk ke arena lomba. Murai batu itu ada karakter ya memang ya. Kalau kita ke lomba keseringan setiap 2 hari atau bahkan 1 hari sekali langsung ikut lomba, besoknya lagi ikut lomba,
Saya saran kalau saya ya, untuk murai itu 1 minggu cukup sekali ikut lomba. Bahkan lebih bagus kalau 2 minggu sekali, itu sangat lebih bagus, karena murai batu perlu ada jeda. Kalau sering kita lombakan, kalau sudah macet, lah kita perlu melatih lagi teman-teman. Jadi itu teman-teman saran dari saya, semoga bermanfaat dan tonton video. Jangan segan-segan untuk subscribe ya, karena di video-video saya nantinya juga tetap membahas tentang murai, juga kacer, cucak hijau seperti itu yang pernah saya jalani waktu lomba selama ini. Gitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.